Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samiil 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali mati senantiasa dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itu Allah senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang pada siang hari ini tergerak hati dan langkah kaki kita untuk mendatangi tempat ini guna melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak ketika di akhirat nanti Allah memberikan ridha dari apa yang kita tunaikan pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita, maka kita balas ke semua itu dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mungkin dalam bentuk yang sederhana, misalnya dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, takwa ini ada sesuatu yang penting, sehingga Nabi Muhammad SAW mensyariatkan atas petunjuk Allah bagaimana wasiat takwa itu harus tersampaikan dalam setiap khutbah, entah itu khutbah Jumat maupun khutbah sholat hari raya. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan, jika suatu khutbah itu tidak ada wasiat takwa atau sang khatib lupa menyampaikan wasiat takwa dalam khutbahnya, maka dapat dipastikan seluruh rangkaian ibadah, misalnya ibadah salat Jumat pada waktu itu, dapat tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa dulu kita menyangka seakan-akan sudah di depan mata akan memasuki bulan Ramadan. Begitu setelah kita menjalani ibadah Ramadan, kita pun tidak menyangka kok waktu begitu cepat. Akhirnya kita mendekati dan akhirnya meninggalkan bulan Ramadan. Dan ketika kita hari ini, ma'asyiral muslimin, meninggalkan bulan Ramadan, status kita adalah sama, yaitu sebagai alumni dari bulan Ramadan. Kenapa dinamakan alumni? Karena kita semuanya melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, menjalankan amal ibadah, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan disebut sebagai alumni. Begitu juga kalau kita menyelesaikan pada pendidikan di strata tertentu, misalnya sekolah menengah atau universitas, kita lulus maka dinamakan sebagai alumni. Maka kita hari ini adalah alumni dari bulan Ramadan. Tetapi ketika kita menjadi alumni Ramadan, ada satu konsekuensi logis yang mungkin harus kita pertimbangkan, bahwa ternyata amal ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan belum tentu amal itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik dari hamba-hambanya yang bertakwa,
dan dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Dalil aklinya adalah ada seorang petani yang ingin mendapatkan panen yang bagus. Tentu sebelum dia menanam, dia sudah menyiapkan lahannya, disemai, dipupuk, dihilangkan dari perusak, misalnya rumput dan sebagainya. Lalu dipilihlah bibit benih padi yang bagus, berkualitas, tahan orang dan sebagainya. Lalu ketika tanaman padi itu ditanam, maka Pak petani pun melakukan perawatan, menjaga tanaman itu jangan sampai terkena hama, jangan sampai terkena gangguan hewan-hewan perusak seperti tikus dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini petani masih belum bisa menjamin dia dapat mendapatkan hasil panen yang begitu bagus. Begitu juga ketika ada seorang pengusaha yang memulai usahanya, dia tentunya ingin menjadi pengusaha yang sukses, mempunyai laba, dan usahanya berkembang pesat. Tetapi pengusaha tersebut belum tentu mampu mewujudkan. Bisa saja di awal usahanya dia mendapatkan kerugian yang besar. Itu dalil aklinya. Kemudian dalil naklinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-111, Innallaha yassara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu, baik dari harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Di ayat tersebut diterangkan Allah membeli amal ibadah kita. Kalau kita sebagai hambanya, kalau kita sebagai pembeli, tentu ketika akan membeli kita akan memilih barang yang bagus, barang yang berkualitas. Apalagi ini adalah Allah yang membeli kita, membeli amal ibadah kita. Tentu Allah akan menerima segala yang baik dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah seorang Habil dan Qabil, manusia terdahulu dari anak keturunan Adam. Ketika di dalam surat Al-Maidah ayat 27, di situ Allah berkata, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ketika keduanya melakukan persembahan kurban, lalu kurban dari Habil diterima, sedangkan kurban dari Qabil ditolak. Lalu kemudian Qabil pun berkata kepada Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Kemudian ketika mendapatkan ancaman dari Qabil itu, Habil pun mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, kenapa Habil korbannya diterima oleh Allah, sedangkan korbannya Qabil ditolak? Karena sesungguhnya Habil adalah seorang peternak yang berkorban dengan kualitas domba terbaik, terbesar, dan diserahkan kurban itu kepada Allah. Sedangkan Habil adalah seorang petani yang ketika berkorban menyerahkan hartanya dari panennya ala kadarnya. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang menjadikan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima amal-amal yang baik dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang teladan dari zaman tabi'ut tabi'in, yaitu seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Setiap hari Senin sore dan Kamis sore, Hasan Al-Basri ini selalu wajahnya tercenung seakan sedih, sehingga para muridnya pun banyak bertanya di dalam hati, adakah dengan guru kami? Setiap hari Senin sore dan Kamis sore beliau selalu sedih. Lalu salah seorang murid mereka pun berani mengajukan diri untuk bertanya, wahai guru kami, kenapa engkau kami amati setiap hari Senin sore dan Kamis sore engkau selalu murung? Lalu Hasan Al-Basri pun mengatakan, sesungguhnya aku teringat hadis Nabi, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang mengatakan bahwa malaikat yang mencatat amal kebaikan menyetorkan amalan-amalan hamba-hamba Allah kepada Allah setiap hari Senin sore dan Kamis sore. Dan aku khawatir jangan-jangan malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan itu
tidak mencatat amal ibadahku, aku khawatir ada sebagian dari amal ibadahku yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah sekalian, juga ada kisah yang lain dari seorang ulama yang bernama Atta. Atta ini adalah seorang penjual kain. Sebelum dia berangkat ke pasar menggelar dagangannya, di rumah dia sudah memeriksa kain yang akan dia gelar di depan pasar. Sebelumnya dia periksa dulu, diteliti satu persatu apakah ada cacat dari kain-kain tersebut. Setelah yakin dia merasa tidak ada cacat, lalu dia berangkat ke pasar untuk menjual dagangannya itu. Lalu suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang ke lapaknya untuk membeli sebuah kain. Lalu dipilihlah kain itu, dan ternyata laki-laki pembeli itu menemukan ada sebuah cacat yang akhirnya dia tidak jadi membeli kain itu. Sang ulama yang bernama Atta, penjual kain ini pun menangis, terseduh-seduh, sehingga pembeli itu mengatakan, "Wahai Atta, jika engkau menangis gara-gara aku tidak jadi membeli kainmu ini karena ada cacat, maka tidak apa-apalah, aku beli kainmu ini." Tetapi Atta mengatakan, "Bukan begitu. Aku menangis bukan karena engkau tidak jadi membeli kain daganganmu ini, tapi ketahuilah, sebelum berangkat ke sini, aku sudah memilah-milah kain yang aku gelar ini. Sudah aku pilih apakah di antara kain-kain ini tidak ada cacatnya, dan aku yakin aku tidak menemukan cacat, tapi ternyata engkau malah menemukan cacat dari kain ini. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Bayangkan, aku beribadah sepanjang hari, sepanjang malam. Aku yakin amalan ibadahku diterima, tapi ternyata Allah masih menemukan cacat dari amal ibadahku. Aku merasa tidak yakin dengan amal ibadahku. Jangan-jangan Allah menolak semua amal ibadahku selama ini. Inilah ma'asyiral muslimin, teladan terdahulu dalam beragama, yaitu mereka tidak yakin dengan amal ibadah mereka. Sedangkan kita melihat fenomena ketika kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Syawal, banyak spanduk yang berterbaran atau ada undangan halal bihalal. Selamat, kita telah meraih hari kemenangan. Betapa pedenya mereka telah mengatakan meraih kemenangan, telah mengalahkan hawa nafsu, dan yakin mereka dapat diterima amalnya. Padahal belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menceritakan sebuah riwayat para sahabat terdahulu ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Para sahabat itu berdoa selama 6 bulan ke depan. Mereka berdoa memohon kepada Allah agar amal ibadah mereka selama di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka juga berdoa, para sahabat itu, semoga Allah mempertemukan kembali mereka dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu datang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka perbanyaklah doa kepada Allah, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim pun berdoa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana innaka taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di situ Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memperbaiki Ka'bah, dan Nabi Ibrahim pun dia yakin apakah Allah menerima amal ibadahnya, amal perbuatannya, sehingga Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah, terima amal kami. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rizki yang baik, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, aku juga memohon kepadamu rizki yang baik, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah amal ibadah yang engkau terima. Kalau misalnya mereka, para nabi ini dan rasul ini yakin ibadah mereka diterima oleh Allah, pasti mereka tidak akan berdoa seperti itu. Tetapi ternyata karakter seorang mukmin adalah mereka khawatir jangan-jangan amal ibadah mereka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaidah yang mengatakan inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda-tanda seseorang itu ibadahnya diterima oleh Allah
maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbanyak kemudahan dia dalam beribadah. Contoh misalnya, ketika di dalam bulan Ramadan dia senantiasa berpuasa, maka selepas bulan Ramadan dia juga berpuasa sunnah di waktu-waktu yang utama, di waktu-waktu yang lain dia juga mencintai ibadah puasa. Ketika di dalam bulan Ramadan dia rutin melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya, maka selepas bulan Ramadan dia pun juga melakukan itu. Dia melakukan salat malam, baik di awal malam maupun di akhir malam. Ketika di dalam bulan Ramadan dia senantiasa gemar mengeluarkan infak sedekah, maka di bulan Ramadan pun mereka melakukan infak dan sedekah tanpa melihat bulan mereka masuk di dalamnya. Kalau di dalam bulan Ramadan mereka senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah mudahkan mereka di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Mereka juga banyak-banyak membaca Al-Quran. Makanya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ada salah satu teladan yang perlu kita ketahui. Seorang sahabat utama yang diberikan gelar sebagai seorang sahabat yang mempunyai gelar sebagai khalifah, di mana saking utama sahabat ini, Rasulullah sampai mengatakan, jika Allah mengutus Nabi setelah aku, pasti aku lebih memilih Umar sebagai penggantiku. Dialah Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Bahkan setan pun tidak berani berpapasan ketika ketemu Umar. Dan dia adalah seorang mukmin, Amirul Mukminin, gelar pertama seorang khalifah. Tetapi Umar bin Khattab tidak pede amal ibadahnya diterima. Suatu ketika Umar bin Khattab ini meninggal dunia, proses meninggalnya adalah ketika beliau melakukan salat subuh, kemudian ditikam belakang lehernya oleh seorang gembong majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah dengan pisau yang telah dilumuri racun, sehingga akhirnya Umar pun bersimbah darah. Kemudian di pangkuan putranya, dia mengatakan, celakalah Umar bila Allah tidak mengampuninya. Celakalah Umar bila Allah tidak menerima amal ibadahnya. Umar bin Khattab yang mempunyai banyak keutamaan, yang mempunyai kelebihan dibandingkan para sahabat yang lain, bahkan dia sudah mendapatkan jaminan surga, masih kurang percaya diri bila amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, benang merah dari khutbah Jumat pada siang hari ini adalah, maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka orientasinya adalah mencari ridha Allah. Sebagaimana ketika kita melakukan sholat misalnya, maka carilah, orientasikan sholat itu untuk mendapatkan ridha dari Allah, mengharapkan balasan darinya, bukan mengharapkan balasan yang lain, bukan mengharapkan balasan dunia, tapi semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meridhoi, maka pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik dan balasan yang penuh keberkahan, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah jamaah sekalian, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya juga tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita diberikan hidayah, diberikan perlindungan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan sesungguhnya dengan hidayah itu
Allah memberikan anugerah kepada kita hingga ketika kita meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.